warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjadi tim koordinator. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tim mereka. Yang pertama itu tim 3 yang dibacakan oleh kepada silakan. Di Salsabila. Baik, saya akan memulai presentasi dari tim 3, yaitu yang berjudul saya bersama teman saya Naina Mauliza. PPT kami berjudul Penipisan Lapisan Ozon. Latar belakang penyebab utama penipisan lapisan ozon dan lubang ozon adalah berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup halokarbon yang dirujuk sebagai zat penipis ozon. Penipisan lapisan ozon terjadi karena adanya gangguan keseimbangan alamiah antara pembentukan dan penguraian ozon. Gangguan ini disebabkan oleh pelepasan bahan perusak lapisan ozon atau BPO ke atmosfer. Selanjutnya, definisi penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah proses pengurangan ketebalan lapisan ozon di atmosfer bumi. Lapisan ozon sendiri merupakan lapisan yang terletak di stratosfer sekitar 20-30 km di atas permukaan. Penyebab penipisan lapisan ozon yang pertama yaitu CFC. CFC adalah senyawa kimia yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pendingin pada kulkas dan AC. Yang kedua ada halon, yaitu senyawa kimia yang mirip dengan CFC tetapi mengandung bromin. Halon banyak digunakan dalam alat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada senyawa nitrogen, yaitu seperti nitrogen oksida juga dapat berkontribusi pada penipisan ozon. Yang keempat, faktor alam. Aktivitas manusia adalah penyebab utama. Beberapa faktor alami juga dapat berkontribusi pada penipisan ozon, seperti letusan gunung berapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naina Mauliza. Selanjutnya ada dampak penipisan lapisan ozon. Yang pertama ada dampak pada kesehatan manusia. Lapisan ozon menyebabkan peningkatan radiasi yang beresiko bagi kesehatan manusia seperti kanker kulit, terutama melanoma, serta penyakit mata seperti katarak dan gangguan pada sistem imun. Yang kedua ada dampak pada material. Radiasi UV yang meningkat juga berdampak pada berbagai material seperti plastik, karet, dan cat lebih cepat rusak, yang tentu merugikan kita karena kita menggunakan bahan itu sebagai benda sehari-hari. Yang ketiga ada dampak pada lingkungan. Tanaman dan ekosistem pun ikut terdampak. Gangguan pertumbuhan tanaman dapat merusak rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada strategi penanganan. Yang pertama ada mengurangi penggunaan bahan perusak ozon dan mengubah gaya hidup.
Yang kedua ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk menekan emisi gas yang merusak ozon. Yang ketiga ada menghindari penggunaan CFC dan AC dan kulkas, serta memilih teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada mengurangi pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Itu juga berkontribusi pada pembuangan zat perusak ozon. Selanjutnya ada studi kasus penipisan lapisan ozon. Yang pertama, penipisan lapisan ozon di Antartika. Yang kedua, protokol Montreal dan keberhasilannya. Yang ketiga, dampak langsung penipisan lapisan ozon. Kesimpulan dan saran. Penipisan lapisan ozon adalah masalah global yang memerlukan perhatian serius, terutama disebabkan oleh emisi bahan kimia perusak ozon seperti CFC dan halon. Penipisan ini dapat mengakibatkan peningkatan radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem, dan iklim. Dampak dari kebakaran hutan juga berkontribusi pada penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh pelepasan senyawa yang mengandung klorin serta antropogenik. Syarat untuk mengatasi penipisan lapisan ozon. Yang pertama, menghentikan penggunaan BPO, menghindari penggunaan pupuk dan pestisida kimia, membatasi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, dan memeriksa berkala kebocoran cairan pendingin pada pendingin ruangan AC. Udah, Bes. Nah, oke, selanjutnya untuk tem 4 yang presentasi atas nama Fatimah Zuhra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok yaitu yang berjudul perubahan iklim. Perubahan iklim, sebab, dampak, dan penanganannya. Sebab, yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya akibat pembakaran bahan bakar fosil atau minyak, gas, dan batu bara, dan untuk energi. Yang kedua ada kegiatan industri. Yang ketiga ada penggunaan energi. Woi, suara kalian, woi. Dampaknya yaitu Lagi yang pertama perubahan suhu rata-rata di bumi meningkat mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrem. Yang kedua, perubahan pola curah hujan. Perubahan ini terjadi dalam distribusi dan intensitas curah hujan. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Banyak spesies terancam punah akibat perubahan habitat dan iklim. Cara penanganannya yaitu pengurangan emosi kebijakan dan regulasi kesadaran dan pendidikan. Definisi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab perubahan iklim. Yang pertama ada deforestasi, yang kedua emisi gas rumah kaca, yang ketiga faktor alam, yang keempat aktivitas industri. Dampak perubahan iklim pada lingkungan dan masyarakat. Dampak pada lingkungannya yaitu yang pertama kehilangan keanekaragaman hayati. Perubahan habitat dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang kedua, peningkatan suhu global. Suhu bumi meningkat mempengaruhi ekosistem dan pola cuaca.
Yang ketiga, perubahan ekosistem. Dampak pada masyarakat, yaitu yang pertama, dampak pada infrastruktur, yang kedua, keamanan pangan, yang ketiga, kesehatan masyarakat, meningkatnya penyakit yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti penyakit pernafasan, penyakit yang ditularkan melalui vektor. Yang kedua, kerugian ekonomi. Sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat mengalami kerugian besar akibat perubahan iklim. Dampak strategi penanganan masalah iklim. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama, membangun infrastruktur yang tahan perubahan iklim seperti bendungan dan sistem drainase yang mampu menangani banjir. Yang kedua, mengembangkan pertanian berkelanjutan yang dapat bertahan terhadap perubahan cuaca seperti varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan menerapkan kebijakan energi terbarukan seperti solar, angin, dan hidro, meningkatkan efisiensi energi dalam industri, transportasi, dan rumah tangga. Kesimpulan dan perubahan iklim sedang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan dapat diatasi dengan tindakan untuk memperlambat lajunya dan mengurangi dampaknya. Solusi dasar dari perubahan iklim adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seminimal mungkin, karena hutan dan lautan memainkan peran yang penting dalam mengatur iklim. Sekian. Terima kasih banyak atas hasil presentasinya. Saya dari tim 8, dari tim koordinator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.